Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, pada kesempatan subuh ini dengan hawa yang sangat tenang ya untuk mengurai mimpi, tapi kita di sini belajar masih belajar untuk mendalami tentang imam-imam muhaddis. Dan pembahasan yang akan kami bawakan pada kesempatan hari ini yaitu mengenai Imam Ibnu Hibban dan manhaj beliau dalam kitab-kitabnya. Ya, langsung saja. Adapun pemateri presentator pertama yaitu Fikri Akbar mengenai tentang tarjamah atau sirah dzatiyah Ibnu Hibban semasa hayatnya. Kepada Fikri Akbar dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, masih Allah berikan kesempatan dan waktu untuk dapat mendalami ilmu hadis, khususnya tentang manhaj para muhaditsin. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai manhaj Ibnu Hibban atau metode Ibnu Hibban dalam menyusun kitab hadisnya. Nah, sebelum kita beranjak kepada metode, kepada inti pembahasan, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu. Mari kita gali terlebih dahulu biografi beliau. Nah, tarjamah Ibnu Hibban. Nah, biografi Imam Ibnu Hibban. Ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa mauliduhu wa wafatuhu. Nah, poin pertama yang akan kita bahas dalam biografi Imam Ibnu Hibban adalah nama beliau, nasabnya, kunyahnya, tempat tanggal lahirnya, dan wafatnya. Nah, nama lengkap beliau adalah Abu Hatim Muhammad Ibni Hibban, Ibni Ahmad Ibni Hibban, At-Tamimi Al-Busti. Nah, itu nama lengkap beliau. Wal Busti nisbatun ila Bust ihda Khurasan. Nah, dan Al-Busti ini nisbah atau sandaran disandarkan kepada nama daerah di Khurasan. Nama daerahnya adalah Bust atau Busti. Nah, Busti ini jadi sebelumnya Khurasan ini merupakan kalau misalkan di zaman sekarang Khurasan itu meliputi wilayah Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Dan adapun Busti itu masuk wilayah Afghanistan kalau nggak salah. Nah, itu Busti. Disitulah Imam Ibnu Hibban dilahirkan. Wulida sana bid'a wa sab'in wa mi'atain wa tufiya sana 354. Nah, beliau lahir itu di tahun 267 atau 77 dan meninggal di tahun 354. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan para kutubus sitah, itu beliau
ini, beliau ini termasuk yang terakhiran. Jadi yang belakangan hidupnya. Kalau dibanding dengan para muhadits, para ulama hadis di zamannya. Nah, lalu kita beranjak kepada syuyukhuhu wa min asyhurihi. Nah, jadi kita poin kedua, kita akan membahas guru-guru beliau, gurunya serta yang masyhur di antara gurunya. Al-Imam Ibnu Hibban min adadin kabirin min syuyukh. Nah, Imam Ibnu Hibban ini banyak beliau itu meriwayatkan mendengarkan hadis kepada gurunya, jadi kepada banyak dari gurunya. Warohala ila buldanin katsirah lisma'i minhum. Dan beliau bersafar ke negara-negara, ke banyak negara untuk mendengarkan, untuk meriwayatkan hadis, untuk mendapatkan hadis dari mereka. Balagot aktsaru arba'ina baladan. Dan negaranya yang sudah beliau kunjungi itu lebih dari 40 negara. Nah, itu perjalanan beliau. Qala fi muqaddimati sahihi la'allana kutubana an aktsari min alfai syaikhin. Nah, terus beliau berkata pada muqaddimah kitab sahihnya, la'allana kutubana, kemungkinan kitab-kitab kami itu lebih, atau riwayatan hadisnya, sumber hadisnya itu lebih dari 2000 guru. Oh, jadi kalau dari sini kita tahu ya bahwa guru beliau usahakan pada mukadimah kitab sahihnya itu lebih dari 2000 guru. Wa yatabayyanu annahu kharaja fi sahihi an qarabati Nah, di antara gurunya yang lebih dari 2000 itu, lalu dijelaskan bahwasanya beliau mentakhrij kitab sahihnya itu bersumber dari sekitar 150 dari total gurunya yang ada 2000. Nah, jadi berarti yang punya peran, yang punya peran dalam pembuatan, dalam pentakhrijan kitab sahihnya Ibnu Hibban itu 150 guru dari total 2000 guru yang beliau punya. Thumma awwala ala nahwi min 20 syaikhan min awthaq syuyukhihi wa adbatihim wa a'lahum isnadan. Kemudian beliau meletakkan kepercayaannya kepada sekitar 20 guru. Jadi 20 guru terbaik yang dimana guru-guru tersebut adalah yang paling thiqoh, lalu yang paling dobit, dan yang memiliki sanad paling tinggi. Warawau aktsara min 6,000 hadithin min adadi ahadithis sahih allati taqrubu min 7,500 hadits. Nah, dan jadi hadis yang ada di kitab sahihnya Ibnu Hibban itu sekitar ada 7.500. Nah, 7.500 dan 6.000 diantaranya itu diriwayatkan atau hadisnya itu bersumber dari hanya 20 guru. Jadi 6.000 hadisnya itu dari 20 guru, dari 20 guru terbaiknya, dan sisanya itu dari guru-gurunya yang lain. Nah, wa min asyhuri haula. Dan di antara guru-gurunya yang terkenal, pertama ada Abu Ya'la al-Mausili, Sahibul Musnad. Nah, di sini juga diterangkan, dicantumkan berapa hadis yang beliau riwayatkan dari gurunya.
Nah, dari guru yang pertama beliau meriwayatkan hadis 1174 hadis. Lalu yang kedua Al-Hasan ibni Sufyan, Sahibul Musnad. Beliau meriwayatkan darinya 815 hadis. Lalu yang ketiga Abu Khalifah Al-Fadl bin Hubbab Al-Jamhi. Wahwa akbaru syaikhin laqiyahu. Beliau merupakan yang paling tua yang pernah dikunjungi, yang pernah ditemui oleh Imam Ibnu Hibban, yaitu meriwayatkan hadis 732 hadis. Abu Abbas Muhammad Ibni Hasan Ibni Qutaibah Al-Asqalani, dari beliau 464 hadis. Abdullah Ibni Muhammad Al-Azdi Ibni Shirawih itu 357 hadis. Lalu Imam Ibnu Khuzaimah itu 301 hadis. Wa qad dzakarahum ma'a riwayatihim muhaqqaqal kitab. Dan beliau juga menyebutkan secara lengkapnya, menyebutkan para gurunya serta jumlah yang beliau riwayatkan dari mereka itu ada di kitab beliau. Ba'dah. Nah, setelah kita mengetahui guru-guru serta yang masyhur di antara mereka, sekarang kita berlanjut kepada talamid, kepada murid beliau. Wa min ashhuri talamidihi Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi Sahibul Mustadrak. Lalu Abu Abdullah Muhammad ibni Ishaq ibni Mandah Sahibu Kitab At-Tauhid wa Ma'rifatus Sahaba wa ghairiha. Al-Imam Ad-Daruqutni Abu Hasan Ali bin Umar Sahibus Sunan wal Ilal. Al-Hafidh Abu Ali Mansur ibni Abdullah Al-Dhahli Al-Harawi. Al-Adib Abu Umar Muhammad ibni Ahmad An-Nuqati. Abul Hasan Muhammad ibni Ahmad Az-Zuzani. Nah, dan ini hanya sebagian kecil dari murid-muridnya yang begitu banyak juga. Dan ini merupakan yang termasuk muridnya yang terkenal. Ba'dah. Tana'ul ulama alaihi wa mu'allafatuhu. Nah, di bagian terakhir pada biografi Imam Ibnu Hibban mengungkapkan pengakuan para ulama terhadap beliau. Qala al-Khatib al-Baghdadi kana thiqatan tsabitan fadilan fahman. Nah, menurut al-Khatib al-Baghdadi, beliau yang kitabnya yang kita pelajarin kitabnya di sini ya. Usuluddin. Mas Waya. Nah, menurut beliau Imam Ibnu Hibban itu thiqah, sabitan. Jadi sabitan itu kalau saya cari di kamus itu jadi bisa menjadi hujah. Fadilan fahman. Wa qala al-Hakim kana min aw'iyatil ilmi fil fiqh wal lugha wal hadits wal wa'id. Nah, menurut Al-Hakim beliau itu merupakan wadah ilmu pada fikih, terus cabang ilmu bahasa, lalu hadis, al-wa'id, wa min uqala'ir rijal, dan termasuk pria yang sangat cerdas. Wa qala Abu Sa'din al-Idrisi kana min fuqaha'in nas wa huffadil athar al-mashhurin fil amsar wal aqtar, aliman bitibbi wan nujum wa fununil ilm. Menurut Abu Sa'ad al-Idrisi, beliau merupakan ahli fikih dan banyak menghafal hadis-hadis masyhur saat itu fil amsar wal aqtar, baik di kota maupun pedalaman. Dan beliau juga ternyata enggak cuma mahir pada seperti fikih, bahasa, hadis dan lain-lain saja. Ya, keilmuan umum juga seperti kedokteran, an-nujum, terus cabang ilmu lainnya beliau kuasai.
Wa qala adz-Dzahabi al-Imam al-Allamah al-Hafidz al-Majud Syekh Khurasan. Nah, menurut Imam Az-Zahabi, beliau itu al-Allamah, al-Hafidz, terus al-Majud. Al-Majud itu haus, jadi haus akan ilmu. Tipe orangnya haus akan ilmu. Syekh Khurasan dan merupakan syekh dari daerah Khurasan. Mu'allafatuhu, di antara kitab-kitab yang masyhur adalah Kitabus Shahih. Nah, terus Kitabut Thiqat, Kitabul Majruhin, Kitabul Masyahiri Ulama'il Amsar, Raudatul Uqala wa Nazhatul Fudala, Tarikhus Sahabah. Nah, begitulah biografi singkat tentang Imam Ibnu Hibban. Lalu akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai manhaj. Bentar, Ibnu Hibban itu mazhabnya apa? Ikut mazhab siapa? Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah. Siapa Ibnu Hibban? Nah, sepertinya Syafi'iyah, belum. Ustaz. Syafi'iyah. Oh iya, Syafi'iyah. Nah, ini penting juga nanti ya. Kita selaku penganut mazhab Syafi'i ini sudah sangat diharuskan mengetahui muhadis-muhadis yang bermazhab Syafi'i. Jadi ketika mengenal tokoh muhadis ini harus tahu mazhabnya siapa ini. Syafi'iyah, Malikiyah atau yang lainnya. Nah, ini penting. Jadi nanti kita bisa apa ya? Bisa ketika mengikuti mazhab Syafi'i ini ternyata sangat banyak sekali tokoh-tokoh besar yang mazhabnya Syafi'i ini semakin mantap, semakin yakin. Nah, jadi tidak mudah apa namanya, seperti orang yang sekarang ya yang tidak jelas status mazhabnya mazhab apa ya, itu banyak sekali. Oke, silakan dilanjut langsung ke fokus pembahasan ya. Ini inti pembahasan daripada Ibnu Hibban ya, mengenal lebih dekat tentang kitab Sahih Ibnu Hibban ya. Nah, yang belum tahu kitabnya itu linknya saya kirim di chat Zoom ya. Silahkan di-download link Sahih Ibnu Hibban. Oke, silahkan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang mulai masuk ke pembahasan tentang kitab Sahih Ibnu Hibban. Sebelum kita masuk ke manhaj, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu kedudukan kitab tersebut dan juga sebab terbentuknya atau terkarangnya kitab tersebut. Yang pertama manzilatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Na'rifu manzilatul kitab min khilali ara'il muhadditsin. Kami dapat mengetahui kedudukan kitab tersebut itu dari pendapat beberapa muhaddisin. Yang pertama qala al-Iraqi fi syarh al-Alfiyati wa yukhadu as-sahih aidan min al-musannafat al-mukhtassah bi jam'i as-sahih faqad kasahih Abi Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah wa sahih Abi Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti al-musamma at-taqasim wal anwa. Nah, Imam Ar-Iraqi beliau mengatakan dalam kitabnya Syarh Alfiyah, kitab sahih yang dimiliki oleh Ibnu Hibban itu juga termasuk dari kitab-kitab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis sahih saja, sebagaimana Sahih Abi Bakar Muhammad ibn Ishaq, kemudian Sahih Abi Hatim bin Hibban al-Busti, yaitu Imam Ibnu Hibban, yang disebut kitab sahihnya itu Sahih Ibnu Hibban ala Taqasim wal Anwa.
Kemudian yang selanjutnya, qala Ibnu Hijrin fi Nukati hukmul ahadits allati 'inda Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban salahiyatul ihtijaj biha likauniha da'iratan baina as-sahihi wal hasani ma lam yudhhar ma lam yadhhur fi ba'diha illatun qadihatun. Nah, bahwasanya hukum hadis-hadis yang berada pada kitab Sahih Ibnu Hibban itu pantas untuk dijadikan sebagai argumentasi karena hanya berfokus kepada hadis-hadis yang sahih dan yang hasan saja. Karena itu selagi tidak ada illat yang merendahkan atau menghinakan hadis-hadis tersebut. Wa qala Ibnu Hajar aidan wa laysa 'indal busti tasahul wa inna ma ghayatuhu ay yusammil hasana sahihan fa innahu wafa biltizami syurutihi wa lam yufi al-hakim wa kadza qala as-Suyuti fi Tadrib ar-Rawi. Kemudian Ibnu Hajar juga berkata bahwasanya bukan Imam Ibnu Hibban itu menggampangkan terhadap periwayatan hadis atau mengatakan sebuah hadis itu sahih atau sebuah hadis itu hasan. Akan tetapi beliau itu terkadang menamakan hadis yang hasan itu sebagai hadis yang sahih. Makanya terlihat terlihat sebagaimana meremehkan periwayatan hadis. Fa innahu wafa biltizami syurutihi, karena beliau itu menggunakan atau berkomitmen terhadap syarat-syarat yang beliau miliki, yang mana itu Imam Hakim pada Mustadraknya tidak mensyaratkan hal-hal tersebut. Wa kadza qala As-Suyuti fi Tadrib ar-Rawi, dan begitu juga Al-Imam As-Suyuti mengatakan juga dalam kitab Tadrib ar-Rawi. Kemudian yang selanjutnya sebab ta'lifil kitab. Next. Tidur. Nah, kemudian yang sebab ta'lifil kitab. Nasa Ibnu Hibban fi muqaddimati sahihi ala sebab ta'lifil kitab. Ibnu Hibban beliau juga menyebutkan di dalam muqaddimah kitab sahihnya sebab beliau mengarang kitab ini. Maqala wa inni lamma ra'aitul akhbar turuqahu kasrat wa ma'rifatan nasi bis sahihi minha qallat. Karena saya ketika melihat hadis-hadis itu dan periwayatan-periwayatannya itu banyak, pengetahuan masyarakat tentang hadis yang sahih itu sedikit. Jadi hadis yang sahih dari hadis-hadis tersebut. Lishtighalihim bi kitabati al-mawdu'at. Karena mereka itu sibuk dengan menulis hadis-hadis yang mawdu', wa hifdzil khata' wal maqlubat, dan menjaga akan kesalahan dan keterbalikan perawi. Hatta shara al-khabar as-sahih mahjuran la yuktab. Sehingga kabar yang sahih itu seakan-akan tersisihkan dan tidak ditulis. Wal munkar wal maklub, sedangkan hadis yang munkar dan yang maklub itu aziz dan yustaghrab, dianggap sebagai sesuatu yang penting dan aneh gitu. Jadi mereka merasakan bahwasanya ini aneh, jadi wah ini lebih butuh untuk dikaji lebih dalam gitu. Nah, itu masih panjang ya. Beliau masih mengatakan panjang lebar pada muqaddimahnya. Intinya, min kalami as-sabiq yattadhi anna sabab ta'lifi kana li'iddati umurin. Sebab pengarangan kitab tersebut itu ada beberapa perkara. Yaitu yang pertama, ma'ra'ahu
min kasrati turuqil akhbar wa qillati ma'rifatin nas bis-sahih minha. Karena begitu banyaknya periwayatan hadis, akan tetapi masyarakat itu sangat sedikit pengetahuannya tentang hadis yang sahih. Kemudian istighalun nasi fi kutubil mawdu'at wa tarkihim lil hadis as-sahih. Kemudian masyarakat juga mereka bersibuk dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis mawdu', dan mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Dan nasu 'alal kutub dunal hifdz tahsil fi sudri, dan mereka itu juga membiasakan di dalam kitab-kitab hadis itu tanpa adanya penghafalan dan juga peresapan di dalam hati. Jadi cuma dibaca, nggak dihafal dan sampai meresap di dalam hati atau dalam dada. Itu sebab taklif kitab, sebab daripada pengarangan kitab Sahih Ibnu Hibban. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada manhaj Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban ala Taqasim wal Anwa. Silahkan Al-Ustaz Hari Badriansyah. Boleh tafadhal alaihi masykur. Ya, terima kasih Syukron pada presentasi sebelumnya Mas Anik. Ya, kita langsung saja beranjak kepada manhaj Ibnu Hibban di dalam dirinya sendiri atau di dalam periwayatannya sendiri dan juga di dalam kitab-kitab beliau. Yang pertama di situ tasahul fit tawthiq wa tasyaddud fil jarah. Jadi beliau Imam Ibnu Hibban ini, beliau itu gampang menurut pendapat ulama dalam manhajnya, beliau itu gampang mensikohkan rawi dan juga keras dalam menjarah. Jadi itu manhaj Ibnu Hibban. Maksudnya gimana gampang mensikohkan? Ya. Jadi Imam Ibnu Hibban menganggap seseorang rawi itu sikoh walaupun seorang rawi itu tidak diketahui jarah wa ta'dilnya. Misalkan Imam Adz-Dzahabi tidak menjarah dan juga tidak diketahui itu, tidak mengetahui jarah wa ta'dil seorang rawi. Tapi menurut Ibnu Hibban, seseorang rawi yang tidak diketahui jarah wa ta'dilnya, itu rawi tersebut termasuk rawi yang sikoh. Itu yang dimaksud dengan tasahul fit tawthiq. Dan nah, oleh karena itu beliau juga memiliki kitab yaitu As-Siqat Ibnu Hibban. Ya, kalau nggak salah ya As-Siqat Ibnu Hibban. Nah, di situ kumpulan rawi-rawi yang menurut Ibnu Hibban itu rawi-rawi sikoh. Dan di dalamnya itu ada beberapa rawi yang gorib gitu ya. Tidak dikenal jarah wa ta'dilnya, tapi menurut Ibnu Hibban itu adalah rawi sikoh. Karena itu dalam manhajnya beliau mensikohkan seorang perawi yang tidak dikenal jarah wa ta'dilnya. Dan yang kedua itu keras dalam menjarah. Ya, Ibnu Hibban itu keras dalam menjarah. Dan beliau juga punya kitab namanya Al-Majruhin. Nah, Al-Majruhin itu kumpulan para perawi yang dijarah oleh Imam Ibnu Hibban. Dan salah satunya di situ contoh ada Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi. Yang beliau itu adalah salah satu perawi yang dianggap sikoh oleh Imam Az-Zahabi atau muhadis-muhadis yang lainnya, akan tetapi oleh Imam Ibnu Hibban itu dijarah. Artinya ya dijarah padahal sudah ditetapkan sebagai sikotun, sabitun. Tetapi oleh Imam Ibnu Hibban dijarah gitu. Yang kedua yaitu
ada mutafrik bainal hasan wa sahih. Tidak adanya pembedaan antara hadis hasan dan juga hadis sahih. Jadi dalam kitab tadi itu Sahih Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban itu tidak membedakan mana hadis sahih, mana hadis hasan, sehingga hadis hasan pun masuk ke dalam dimasukkan ke dalam kitabnya itu Sahih Ibnu Hibban. Jadi menurut beliau Imam Ibnu Hibban, hadis hasan itu juga termasuk hadis sahih. Begitu akhirnya dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban, hadis hasan pun dimasukkan ke dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Yang selanjutnya itu ta'liqat al-mufidah fi ba'dil ahadis. Dalam Sahih Ibnu Hibban, beliau juga kadang memberikan ta'liqat beberapa hadis. Itu apakah hadis itu sahih atau hadis itu hasan. Itu perbedaannya ya, maksudnya istimewanya Sahih Ibnu Hibban itu sudah sudah ditaklik oleh Ibnu Hibban sendiri. Dan juga kadang di dalam Sahih Ibnu Hibban itu terdapat hadis yang ta'arud ya. Karena Sahih Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban itu memasukkan juga hadis-hadis yang kadang juga ta'arud. Contohnya di sini ada hadis dari sahabat itu Busroh. Nabi berkata, man massa zakarahu falyatawaddo. Nah, terus ada lagi hadis dari Thalik Ibnu Ali. Ia bertanya kepada Nabi tentang tadi masuk zakari. Nah, Nabi berkata, hal huwa illa bid'atun minka. Nah, ternyata hadis yang dibawa oleh Busroh dan hadis Thalik Ibnu Ali ini bertaarud. Akhirnya akan tetapi keistimewaannya Ibnu Hibban juga yaitu memberikan taklik bahwasanya hadis yang dibawa oleh Busr itu dianggap nasikh oleh hadis Thalak Ibnu Ali. Begitu. Jadi Ibnu Hibban itu memberikan beberapa taklikot jika ada hadis yang ta'arud dalam Sahih Ibnu Hibbannya. Walaupun Ibnu Hibban itu memasukkan keduanya itu walaupun bertarud karena keduanya dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Yang keempat itu taudih manhaj Ibnu Hibban fi ilalil hadis. Nah, tadi masih hampir sama ya. Ibnu Hibban itu juga memberikan masih memberikan penjelasan ya. Penjelasan tentang hadis yang bermasalah ya. Hadis-hadis yang bermasalah dalam Sahih Ibnu Hibban. Jadi Sahih Ibnu Hibban tadi ternyata bukan hanya hadis sahih saja yang terkandung di dalamnya, tapi di dalam juga ada hadis hasan, juga hadis-hadis yang hadis hasan dan yang lain. Nah, di sini ada dalam kitab Manahijul Muhaddisin karya Dr. Sa'ad Ibnu Abdullah Hamid, itu beliau memberikan kaidah menurut Ibnu Hibban, yaitu idza ta'aradat riwayataini siqataini ahaduhuma raf'al hadis wal akharu waqfuhu au ahaduhuma wasul hadis wal akharu arsalahu yaqulu fa an aqbalu riwayat wasil wa rafi walau ila riwayat. Jadi Ibnu Hibban itu ketika ada dua hadis, yang dua hadis itu kedua-duanya dianggap sahih oleh Ibnu Hibban,
Akan tetapi hadis yang pertama itu hadis yang marfu dan hadis yang kedua itu hadis mauquf, maka Imam Ibnu Hibban itu lebih memilih hadis marfu dan juga tidak mengilalkan hadis mauquf tadi gitu. Ya, next. Ya, asyartu Ibnu Hibban fiman rawalahum. Ini tadi yang sudah disebutkan Mas Anik ya, bahwa Ibnu Hibban itu juga memiliki syarat-syarat ya ketika beliau meriwayatkan hadis dari seseorang. Itu ya, adapun syarat pertama itu al-adalatu fiddin bisitril jamil. Yang pertama, Ibnu Hibban itu memiliki syarat atau ya memiliki syarat ketika beliau meriwayatkan hadis dari seseorang. Nah, gurunya itu harus memiliki 5 syarat ini gitu. Yang pertama yaitu al-adalah fiddin bisatril jamil. Yang pertama itu adalah fiddin. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui maksud al-adalah di sini yaitu atau bahasa kitanya sikoh ya, sikoh gitu. Tapi akan kita ingat lagi bahwa Ibnu Hibban itu tasahul fit tausik. Jadi gampang mensikohkan. Dia beberapa perawi yang tidak dikenal jarh wa ta'dilnya beliau anggap sahih begitu. Terus yang kedua yaitu as-sidqu fil hadis bisyurati fihi. Ya, hadis kedua itu apa? Syarat yang kedua itu sidik fil hadis bisyurati fihi. Jadi menurut Ibnu Hibban ya beliau meriwayatkan dari guru yang sidik ya, yang dipercaya dalam hadis dan juga terkenal akan kepercayaan dipercayanya. Yang ketiga itu al-aqlu bima yahdutu minal hadis. Nah, syarat yang ketiga yaitu gurunya Ibnu Hibban atau seseorang yang diriwayatkan darinya itu al-aqlu bima yahdatu minal hadis. Jadi gurunya itu ya, Pak guru saya mah pasti mengetahui apa yang diriwayatkan atau apa yang diriwayatkan ke Imam Ibnu Hibban tersebut. Artinya Imam Ibnu Hibban di sini sangat hati-hati ya, sangat selektif dalam memilih guru. Yang keempat, al-ilmu bima yahilu min ma'ani ma yarwi, itu mengetahui makna-makna hadis yang diriwayatkan. Yang kelima itu ta'aruf khabaruhu anit tadlis. Dan juga gurunya itu ya tidak terkenal atau artinya bukan seorang mudallis. Sekian apa yang kami bisa sampaikan dari tarjamah Ibnu Hibban, terus mangzilatu kitab Sahih Ibnu Hibban sampai sebab taklifnya, dan yang terakhir tadi yaitu beberapa manhaj Ibnu Hibban dan juga syarat guru Ibnu Hibban dalam riwayatnya. Sekian, selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung ditanyakan ke Ustadz TB atau ke pemateri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.